Go Yard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Yunan Simamora dengan NIM 091. Di sini saya akan menjelaskan tentang Linux. Pengertian Linux adalah sistem operasi yang menggunakan kernel Linux. Kernel sendiri adalah bagian terkecil dari sistem operasi yang bertugas untuk melakukan manajemen CPU, memori, dan perangkat-perangkat tambahan lainnya. Linux adalah OS yang bersifat open source, yang berarti kode-kode sumber Linux dapat digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas oleh siapapun. Lisensi Linux yang berada di bawah naungan GNU pun gratis. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun jika ingin menggunakannya. Karena kodenya yang bersifat open source, banyak developer yang mengembangkan OS ini sehingga terciptalah berbagai macam distro Linux yang banyak kita kenal selama ini, seperti misalnya Linux Ubuntu, Linux Mint, Red Hat, dan sebagainya. Setiap distro Linux mempunyai karakteristik yang berbeda, mulai dari tampilan, kerumitan, penggunaan, hingga tujuan penggunaannya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Lola Widya Saptia Ningrum. Perkenalkan, nama saya Lola Widya Saptia Ningrum dengan akhiran NIM 081 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Malikus Saleh. Saya akan menjelaskan materi tentang sejarah sistem operasi Ubuntu. Sejarah sistem operasi Ubuntu dimulai pada tahun 2004 yang diperkenalkan oleh perusahaan Inggris bernama Canonical. Sistem operasi ini didasarkan pada Debian yang merupakan distro populer pada saat itu. Namun, karena Debian susah untuk diinstal, akhirnya Ubuntu diusulkan sebagai alternatif yang lebih user-friendly. Ubuntu ini memiliki versi baru setiap 6 bulan. Jadi, apa sih perbedaan Linux dan Ubuntu itu? Linux merupakan keluarga sistem operasi berbasis Unix, sedangkan Ubuntu adalah salah satu distribusi dari Linux. Canonical juga menyediakan server hosting untuk komunitas Ubuntu yang memungkinkan orang-orang dari seluruh dunia turut menguji bug software. Selain itu, dapat juga menjawab pertanyaan dan memberikan dukungan teknis secara gratis. Nama saya Nurul Ashabul Kafi dengan NIM 006. Komponen dan aplikasi Ubuntu. Repositori perangkat lunak Ubuntu dibagi menjadi 4 komponen. 1. Main, berisi aplikasi yang termasuk perangkat lunak bebas yang dapat didistribusikan ulang dan didukung penuh oleh tim Ubuntu. 2. Restricted, disediakan bagi perangkat lunak yang umum digunakan dan didukung oleh tim Ubuntu walaupun tidak hadir dalam lisensi bebas secara penuh. 3. Universe, ialah gambaran dari Linux dan dunia perangkat lunak bebas dan open source, di mana ada hampir semua perangkat lunak open source maupun perangkat lunak dengan lisensi less open. 4. Multiverse, berisi perangkat lunak yang tidak bebas dalam artian lisensi yang disertakan pada perangkat lunak tersebut tidak sesuai dengan kebijakan pada lisensi komponen main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NIM 083. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu kelebihan-kelebihan dari Linux Ubuntu. Yaitu 1. Ubuntu akan selalu bebas biaya, tidak ada harga tambahan, walau itu untuk sistem enterprise. 2. Ubuntu akan tersedia bahasa-bahasa lokal dan terdapat 55 bahasa, sehingga membuat penggunanya akan semakin mudah mempelajari dan memakainya. 3.
Rilis terbaru akan keluar setiap 6 bulan sekali dan didukung dengan update dan patch sampai 18 bulan. Keempat, Ubuntu keamanan lebih kuat. 5. Pada Ubuntu terdapat banyak pilihan software yang tersedia. 6. Privasi yang lebih baik. 7. Performa ringan. Ubuntu mampu mengoptimalkan pengguna resource sehingga bisa beroperasi dengan lancar di perangkat kelas bawah seperti berjalan pada komputer dengan RAM 115 MB. 8. Ubuntu menjadi salah satu sistem operasi yang sangat mudah dikustomisasi oleh pengguna. 9. Bisa diinstal bersamaan dengan Windows. 10. Driver kebanyakan telah ada di dalam CD seperti LAN, WiFi, audio, dan lain sebagainya, sehingga tidak sulit bagi kita untuk melakukan instalasi. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadanisa dengan NIM 079. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan Ubuntu. Nah, apa saja itu kekurangannya? Yang pertama, belum ada game besar yang bisa berjalan pada Ubuntu. Yang kedua, salah satu kelemahan dari GNU atau Linux Ubuntu yang mungkin dirasakan oleh penggunanya adalah jumlah aplikasi yang relatif kurang apabila dibandingkan dengan sistem operasi lain, karena pengembangan aplikasi membutuhkan waktu yang tidak sedikit sehingga pengembangan biasanya cenderung berfokus pada salah satu jenis aplikasi, pada salah satu sistem operasi saja. Walaupun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, masalah ini bisa saja diatasi, dan pada akhirnya sistem operasi Linux atau Linux Ubuntu bisa memiliki jumlah aplikasi yang sebanding dengan sistem operasi yang lain. Dan yang ketiga, bagi setiap pengguna baru sistem operasi GNU Linux, dibutuhkan tahap adaptasi untuk beradaptasi dengan tampilan antarmuka yang diberikan. Tidak hanya itu, mereka juga harus mempelajari terlebih dahulu mengenai terminal, root, dan berbagai masalah lainnya yang mungkin belum pernah terpikirkan ketika mereka menggunakan sistem operasi yang lain seperti Windows. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahini Fauji dengan NIM 086. Saya akan menjelaskan lanjutan tentang Linux Ubuntu. Jadi kami memilih Linux Ubuntu karena memiliki alasan, yaitu dari cara penginstalan Linux Ubuntu yang sangat mudah dan user friendly yang pastinya gratis. Kemudian Linux Ubuntu itu kebal terhadap virus, jadi aman, dan performanya yang sangat ringan. Kami sudah mempraktekkan instalasi Linux Ubuntu pada laptop kami, di mana laptop kami memiliki spesifikasi laptop yakni dengan bermerek Lenovo dengan prosesor AMD Radeon, RAM 4GB, sistem type 64-bit, dan ROM 930GB. Linux Ubuntu yang kami install adalah versi 22.04 LTS yang dirilis kemarin, yaitu pada tanggal 21 April 2022. Dan kami menggunakan aplikasi Rufus 3.21 yang versi portable untuk melakukan bootable dengan flash disk untuk diinstal pada laptop. Jadi, cara install Linux Ubuntu yaitu pertama, kita harus mengalokasikan dulu free space untuk tempat Linux Ubuntunya. Di sini kami mengalokasikan 50 GB yang jika dalam megabyte yaitu 51.200 MB. Dan ini kami screenshot setelah penginstalan Linux Ubuntu berhasil. Jadi di sini 50 GB-nya sudah terbagi menjadi 3 partisi. Kemudian kami hubungkan flash disk dengan laptop kami. Kemudian baru kita restart laptopnya. Selanjutnya kita masuk ke menu BIOS.
Setiap laptop sepertinya berbeda-beda option untuk ke menu BIOS. Tapi pada laptop Lenovo yang kami gunakan, kami hanya tinggal menekan F2. Nanti menu BIOS akan muncul seperti ini tampilannya. Kemudian pilih menu boot dan pilih boot option priorities. Pada boot option priority di sini kan ada Windows dan USB. Jadi kita harus urutkan USB di urutan pertama dengan cara menekan F5. Karena sebelumnya kami sudah menginstal, jadi di sini Ubuntu sudah di urutan pertama. Jadi setelah selesai kita mengatur itu, kita tekan F10 untuk menyimpan settingan tadi. Kemudian setelah masuk pada menu ini yang seperti yang tampilan ini, kita pilih Ubuntu, kemudian kita enter. Jika kita ingin memilih Windows, maka tinggal pilih Windows saja dan enter. Jika pertama kali, maka akan muncul beberapa option seperti bahasa, keyboard layout, wireless connection, installation type, swap partition, root partition, dan home partition, tinggal disesuaikan saja. Jika sudah selesai, maka akan ada pemberitahuan untuk mencabut flash disk. Kemudian kita enter. Ini merupakan cara membuka Linux Ubuntu pada laptop kami yang sebelumnya sudah kami install. Prosesnya memang sedikit lama. Kita tunggu ya. Dan ini merupakan tampilan Linux Ubuntu versi 22.04 LTS. Pada Linux Ubuntu, jika kita ingin menginstal aplikasi, kita hanya tinggal melakukannya pada terminal. Di sini, aplikasi yang kami install ada AB Word, Gym, Google Chrome, OBS Studio, Sublime Text, Telegram, dan Zoom. Ini merupakan tampilan File Explorer pada Ubuntu, yang ikonnya itu berbeda dengan Windows, berbeda warna, dan juga bentuk lah. Dan untuk option Start pada Ubuntu terletak di sudut kanan. Ini tampilannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tata cara menginstal Google Chrome pada Linux Ubuntu. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih fungsi dari aplikasi Google Chrome yang sepertinya kalian sudah tahu, yakni sebagai peramban web atau browser lintas platform yang dikembangkan oleh perusahaan Google Inc. yang berfungsi sebagai media penjelajahan web atau browsing dari berbagai situs web di internet. Jadi, pertama kita buka dulu web browser, kemudian kita download file Google Chrome pada web dl.google.com. Lalu kita buka terminal dan ketik cd downloads. Karena file Google Chrome tadi saya simpan di folder downloads, jadi saya ngetik di terminal itu cd downloads. Kemudian setelah selesai kita enter, kemudian kita ketik ls, maka akan muncul file apa saja yang ada di dalam folder downloads. Kemudian ketik sudo dpkg-l, kemudian salin nama file download dari Google Chrome tadi. Kemudian kita enter. Kemudian tunggu proses instalasi sampai selesai. Di sini saya akan menjalankan aplikasi Google Chrome yang tadi sudah saya install. Sekianlah video tutorial cara menginstal Google Chrome. Untuk cara penginstalan aplikasi lainnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya.
Sekian, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorial cara menginstal aplikasi game. Sebelum lanjut ke penginstalan, di sini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi game. GNU Image Manipulation Program atau yang lebih dikenal dengan sebutan game adalah perangkat lunak untuk manipulasi grafik berbasis raster. GIMP adalah aplikasi sumber terbuka untuk mengelola grafik bitmap. GIMP dapat dimanfaatkan untuk membuat grafik dan logo, mengubah resolusi dan memotong foto, mengubah warna, menggabungkan berbagai macam gambar, atau mengkonversi berbagai macam jenis berkas gambar. Fungsi aplikasi GIMP cocok untuk banyak sekali pekerjaan pengolahan gambar, termasuk perbaikan foto, penggabungan, dan pembuatan gambar. Mempunyai banyak sekali kemampuan, software ini sanggup dipakai untuk jadwal file sederhana, jadwal perbaikan foto berkualitas tinggi, sistem pemrosesan batch online, produksi massal, render gambar, konverter, format gambar, dan lain-lain. Adapun kelebihan aplikasi game tersebut, yang pertama, aplikasi game ringan sehingga komputer dengan spesifikasi rendah pun dapat menggunakan aplikasi game tersebut. Yang kedua, memiliki antarmuka sederhana yang membuat pelengkap gambar dan foto, mengimpor dan mengekspor gambar ke ekstensi SPGA menjadi mudah, cepat, dan nyaman. Yang ketiga, aplikasi game ini mendukung berbagai macam format file, sehingga Anda dapat menggunakan berbagai format file. Yang keempat, penggunaan dapat lebih mudah mengedit teks di layar. Adapun kekurangan aplikasi game tersebut, yang pertama, menyediakan filter yang masih kurang atau terbatas. Yang kedua, plugin yang disediakan oleh aplikasi game ini masih sedikit. Yang ketiga, aplikasi game yang hanya mendukung 8 bit per channelnya. Nah, adapun fitur-fitur yang dimiliki aplikasi game tersebut, yang pertama sebagai program untuk mewarnai. Yang kedua, program penyunting foto berkualitas tinggi. Yang ketiga, sistem pengolah daring otomatis. Yang keempat, penampilan gambar dengan produksi massal. Yang kelima, pengubahan atau pengalihan format gambar, dan masih banyak lainnya. Pada penginstalan kali ini, caranya tidak susah. Mungkin ada beberapa syarat yang harus kita ketahui mengenai sistem operasi Linux, terutama dalam menggunakan terminal, karena cara yang akan saya gunakan untuk menginstal game ini menggunakan terminal. Langkah-langkahnya, kita pastikan terlebih dahulu kita terhubung dengan internet. Langsung saja kita buka atau jalankan terminalnya. Nah, untuk langkah selanjutnya, sebelum kita install, kita cek update dulu untuk memastikan semua paket-paket library yang mungkin dibutuhkan untuk berhasilnya instalasi aplikasi game tersebut. Caranya adalah dengan mengetikkan sudo apt get update, lalu kita klik enter. Nah, di sini prosesnya kita tunggu selesai. Nah, setelah proses update selesai, langkah selanjutnya adalah kita periksa paket aplikasi game ada di lokal Ubuntu atau tidak dengan mengetik apt share game, kemudian kita cari ada atau tidak aplikasi tersebut. Nah, di sini dia sudah terlihat. Setelah itu, kita bisa install dengan ketik sudo apt get install game. Dan kita tunggu proses penginstalannya ini sampai selesai. Nah, setelah kita install, kita akan memeriksa apakah aplikasi tersebut sudah terinstall atau belum dengan mengetikkan dpkg lgrip game. Nah, di sini dia sudah muncul.
Jika sudah terinstall, maka akan muncul tampilan game beserta paket-paket lain yang terkait dengan aplikasi game tersebut. Nah, sampai di sini saja proses penginstalan aplikasi game menggunakan terminal sudah selesai. Aplikasi ketiga yang kami install yaitu AbiWord. Apa itu AbiWord? AbiWord merupakan program pengolah kata gratis yang mirip dengan Microsoft Word. Sistem operasi yang mendukung aplikasi AbiWord yaitu ada Windows, Linux, DNX, dan FreeBSD. Aplikasi ini dikembangkan oleh Dom Lakshowi dan beberapa developer lainnya sejak tahun 1998 hingga sekarang. Kelebihan aplikasi AbiWord yang pertama, AbiWord sudah open source. Yang kedua, kelebihannya dengan aplikasi lainnya, AbiWord ini mampu membaca dan menyimpan semua tipe dokumen standar dalam industri, seperti dokumen OpenOffice.org, Microsoft Word, WordPerfect, RIS text format, HTML, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ukuran penyimpanan pada AbiWord relatif kecil. Pada kegunaannya, AbiWord ini banyak digunakan untuk mempermudah dalam pekerjaan perkantoran, pembuatan makalah, dan pengetikan berbasis teks. Kebanyakan AbiWord ini digunakan oleh sekretaris, pimpinan, ADM perkantoran, dan pelajar. Untuk penginstalan AbiWord sendiri, hanya membutuhkan kapasitas sebesar 7,9 MB, sehingga tidak memakan waktu yang lama dalam proses penginstalan. Langsung saja kita masuk ke cara penginstalan aplikasi AbiWord. Langkah pertama, buka terminal di Ubuntu. Langkah selanjutnya, di terminal ketikkan sudo apt-get install AbiWord, lalu klik enter. Dan tunggu prosesnya hingga selesai. Setelah selesai, aplikasi AbiWord sudah siap digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulandari, NIM 083. Di sini saya akan membagikan bagaimana cara menginstal aplikasi Zoom di Linux Ubuntu. Seperti yang kita ketahui, Zoom merupakan aplikasi komunikasi dengan menggunakan video. Aplikasi Zoom ini biasa kita gunakan melalui komputer, laptop, dan HP. Pada umumnya, aplikasi Zoom biasa digunakan oleh pengguna untuk melakukan meeting online atau kelas online, sehingga konferensi video dan audio. Nah, di sini saya akan membagikan bagaimana cara menginstal aplikasi Zoom di Linux Ubuntu. Sebelum teman-teman menginstal aplikasi Zoom di Linux Ubuntu, pastikan teman-teman terlebih dahulu mendownload file aplikasi Zoom melalui Google di website resmi aplikasi Zoom. Setelah file tersebut berhasil di-download, lalu teman-teman bisa masuk ke terminal. Setelah itu teman-teman bisa masukkan perintah sudo su untuk login, lalu teman-teman bisa enter, kemudian teman-teman masukkan password. Jika sudah, teman-teman bisa enter, kemudian teman-teman masukkan perintah dengan widget nama file aplikasi Zoom yang telah teman-teman download. Di sini saya menggunakan aplikasi Zoom dengan versi 6.4. Teman-teman bisa sesuaikan dengan aplikasi Zoom yang teman-teman download. Setelah itu teman-teman bisa enter, lalu teman-teman tunggu beberapa menit, tidak lama. Setelah selesai, teman-teman masukkan perintah sudo apt install Zoom dengan versi 6.4, karena di sini saya menggunakan versi 6.4. Teman-teman bisa sesuaikan saja. Nah,
Jika sudah, teman-teman bisa enter, kemudian teman-teman tunggu sampai proses install selesai. Jika sudah selesai, teman-teman bisa lihat aplikasi Zoom di desktop teman-teman, dan aplikasi Zoom siap digunakan. Oke, berikut adalah tampilan aplikasi Zoom yang telah berhasil terinstall di Ubuntu. Apabila teman-teman mendapatkan tampilan seperti ini, artinya aplikasi Zoom sudah siap digunakan. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ashabul Kahfi akan menjelaskan mengenai aplikasi kelima yang kami install, yaitu Sublime Text. Apa itu Sublime Text? Sublime Text merupakan salah satu kode editor yang biasa digunakan oleh para programmer untuk membuat suatu program. Menurut Supono dan Putratama, Sublime Text adalah perangkat lunak text editor yang digunakan untuk membuat atau mengedit suatu aplikasi. Keunggulan dari Sublime Text adalah memiliki banyak fitur yang membantu kita untuk memasukkan sinteks program yang berbeda dengan cara yang sederhana, free mode dan terstruktur, sehingga membuat Sublime Text Editor ini diminati oleh banyak programmer. Sublime Text juga memiliki ukuran yang cukup ringan, jadi jangan ragu untuk mencoba menggunakan Sublime Text. Berikut adalah kelebihan dari Sublime Text. Yang pertama adalah dapat menggandakan baris sintak. Yang kedua, pindah baris sintaks dengan cepat. Yang ketiga, dapat mengubah teks dalam jumlah yang banyak. Yang keempat, membuat struktur dan elemen HTML atau PHP lebih mudah. Yang kelima, dapat membuat komen lebih cepat. Yang keenam, ringan dan menarik. Sekarang kita masuk ke cara install Sublime Text. Yang pertama, di sini kita bisa mengunjungi website dari Sublime Text. Setelah itu kita copy PPA-nya dan masukkan ke terminal. Kemudian apabila diminta untuk memasukkan password user, kita dapat memasukkannya. Selanjutnya kita dapat menjalankan perintah sudo update. Kemudian kita dapat mencoba dengan versi yang stable. Copy PPA-nya dan coba jalankan perintah sudo update. Pada tahap terakhir, jalankan perintah install Sublime Text dengan mengetik perintah sudo apt get install Sublime Text. Nah, berikut adalah tampilan aplikasi yang sudah terinstall di Ubuntu. Apabila tampilan sudah seperti ini, maka Sublime Text sudah berhasil diinstal. Oke, kembali lagi bersama saya Nabila. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara penginstalan OBS pada Linux Ubuntu. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan tentang OBS. Apa itu OBS? OBS adalah sebuah perangkat lunak atau software bersifat open source gratis yang kegunaannya sebagai perekam video offline dan live streaming kompatibel dengan Mac, Windows maupun Linux. Melalui bantuan dari OBS, video dan kualitas streaming menjadi semakin maksimal berkat bantuan dari fitur-fitur di dalamnya. Dan terdapat pula 5 fitur OBS Studio. Yang pertama ada Scan, kedua Scores, ketiga Audio Mixer, keempat Scan, Transition, yang kelima ada Control. Dan terdapat pula kegunaan OBS Studio. Yang pertama, secara real-time memantau live streaming. Yang kedua, menjadikan video terlihat profesional. Yang ketiga, cocok untuk nge-vlog. Terdapat pula kelebihan dan kekurangan dari OBS. Yang pertama, ada kelebihan dari OBS. Punya layout sederhana sehingga memudahkan pengguna baru untuk mengakses. Mengizinkan adanya multi-input dan output, dapat diunduh secara gratis, merubah siaran jadul menjadi lebih modern, kualitas video tinggi, mampu mengedit informasi langsung saat melakukan siaran. Yang kedua, ada kekurangan dari OBS. Menghabiskan penyimpanan yang banyak pada memori laptop. Terlalu sering terjadi pembaruan. User interface UI agak monoton. Terkadang sumber tidak berfungsi dengan baik. Langsung saja bagaimana langkah-langkah instalasi OBS di Linux Ubuntu. Yang pertama, buka terminal, tekan Ctrl T. Pada keyboard lalu jalankan perintah sudo apt install f4 loopback dkms, kemudian enter. Jika diminta password user Linux, masukkan dan tekan enter untuk melanjutkan.
Berikutnya, kita menambahkan PPA repository dari OBS Studio dengan menjalankan perintah sudo apt repository PPA observe project OBS Studio untuk menambahkan repository agar saat menjalankan perintah install dapat berjalan. Selanjutnya, jalankan perintah sudo apt update untuk mengupdate PPA yang baru saja ditambah. Terakhir, jalankan perintah install OBS dengan mengetikkan perintah sudo apt install OBS Studio dan tunggu sampai proses download dan install OBS selesai. Nah, itulah tata cara penginstalan OBS di Linux Ubuntu. Berikutnya, kita bisa saja langsung membukanya di pencarian aplikasi Ubuntu. Dan berikut tampilan OBS pada aplikasi Linux Ubuntu siap dijalankan.